Lesti Kejora ini dikabarkan datang ke pernikahan Rizky Syafruddin dan Nadia Mustika. Ini bukan pertama kalinya saya membacakan ini. Sebelumnya ada di channel saya dan dikutip di beberapa infotainment juga bahwa kartu ini yang di-highlight. Ada sesuatu yang terjadi di luar harapan, ekspektasi, dan ini sesuatu yang ya sebenarnya ini sesuatu yang masih positif, tapi pengennya nggak ke situ gitu. Kalau misalkan orang bilang tuh aduh nggak gini juga gitu ceritanya, ya ternyata takdir menentukan bahwa Lesti Kejora nggak menikah dengan Rizky Syafruddin, dan akhirnya dia lebih memilih jalan ta'aruf bersama seorang wanita bernama Nadia Mustika, dan kemudian menikah dalam hitungan 1 bulan saja. Harapan semua orang saat Rizky ini akan bisa kembali lagi dan mendapatkan restu yang nggak pernah didapatkan, itu yang akhirnya memisahkan mereka. Tapi ya saya pikir ini adalah satu kejadian yang harus diambil hikmahnya, dan mau tidak mau memang harus dijalani. Nah, saya nggak mau bacakan kartu yang sudah saya pernah bacakan. Tadi saya tarikan beberapa kartu dan saya lihat bahwa sebenarnya fakta dari kartu ini, Lesti ini belum bisa move on, belum bisa pergi. Dia masih punya rasa sayang terhadap Rizky Syafruddin ini. Apakah rasa sayangnya harus diungkapkan dan sebagainya? Ya nggak harus juga, tapi masih ada care-nya. Bahkan mungkin setiap hari juga sedikit saja dia pasti masih memikirkan, Rizky bahagia nggak ya bareng sama Nadia Mustika, dan apakah dia masih mengingat aku atau enggak ya. Itu ada di pikiran Lesti, dan itu wajar-wajar saja. Yang nggak wajar adalah kalau dia kemudian mengungkapkan itu, menelpon, WA, dan terus kemudian ya terjadi hubungan mengingat masa lalu. Nah itu baru nggak wajar. Tapi kalau seandainya, ya kebayangkan semua orang pun pasti merasakan yang sama saat mantan kekasih terus kemudian menikah dengan orang lain dan dia tampak bahagia. Apakah dia masih mengingat saya? Itu pertanyaan yang saya yakin Anda semua yang dengar suara saya sekarang pasti juga mengingat tentang mantannya, betul kan? Nah, cuman ini memang kartu yang menunjukkan bahwa perasaan itu masih ada, dan saya yakin siapapun nanti yang akan dekat dengan Lesti Kejora ini pasti akan dibanding-bandingkan sama Rizky. Ini kartu yang menunjukkan bahwa tertusuk 3 pedang, dan pedang ini tuh satu hal yang nggak bisa segampang itu dilupakan. Kalau ini ternyata cuma tongkat saja, kalau di tarot ini it's okay, tapi ini pedang, sesuatu yang benar-benar secara akal dan secara alam bawah sadar hati ini masih menyayangi. Tapi ya semua tetap harus dijalani. Nah yang berikutnya lagi, apakah dia menganggap ini terus kemudian jadi menghentikan semuanya? Oh enggak, tidak, karena Lesti ini adalah seorang wanita yang tahu cita-citanya apa, dan dia tahu menuju ke sana harus menggunakan apa, dia mengejar itu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang positif yang coba untuk dia hadapi. Dia sudah menentukan bahwa oke, saya harus memulai satu hubungan baru. Rizky sudah move on, berarti saya pun juga. Dan seperti hubungan yang baru ini pun mulai terlihat benih-benihnya, dan semoga Lesti bisa menemukan cintanya kepada pria yang berikutnya ini tadi. Ini sesuatu yang memang terlihat di sini, dan saya yakin ini adalah sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat dan cepat sekali. Nah, berikutnya lagi, apakah terus kemudian itu semua akan bisa dilangsungkan dengan mudah? Akan sangat mudah, karena somehow entah bagaimana mereka berdua ini sering ketemu, bahkan lebih sering daripada yang seharusnya. Jadi kalau ternyata Lesti bisa melakukan ini, kenangan akan Rizky ini akan lebih mudah dan hilang. Dan harapannya ini semua bisa tergantikan dengan pria yang baru ini tadi, yang akan lebih sering dijumpainya. Pria ini akan lebih sering berinteraksi dengannya, dan kalau nanti ternyata ini direstui oleh Sang Kuasa, sepertinya dia akan menemukan Rizky yang baru. Ini kartu yang saya baca. Semoga ini memang sesuatu yang positif, dan saya pikir ini memang sudah saatnya Lesti move on. Saat ini ya, saya lihat saat dia datang, ekspresinya sih sumringah, baik-baik saja. Cuman memang yang di-highlight kemudian adalah saat dia naik ke pelaminan dan kemudian menyalami orang-orang yang ada di panggung itu tadi. Nah, kenapa saya yakin sekali kartu yang sebelumnya ini kuat adalah saat Ibunda
Rizky ini memeluk si Lesti itu tadi, dan nggak kelihatan sih raut mukanya, tapi terlihat sekali bahwa sesama wanita ini merasakan kesedihan. Sesama wanita ini merasakan bahwa I feel you gitu, yang perasaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saat mereka berpelukan itu satu energi yang dahsyat itu muncul di sini. Apalagi saat memeluk kembaran Rizky dan punggungnya tampak diusap, menunjukkan kayak it's okay. Dan kadang-kadang kita kan mengatakan sesuatu bukan yang menenangkan orang, tapi kayak pengen menunjukkan suasana hati kita. Nah, itu yang sebenarnya dialami. Jadi ini adalah momen dimana akhirnya semuanya ini terjawab, walaupun ini nggak sesuai dengan keinginan, tetapi akhirnya terlihat sekali, dan ini nggak bisa di briefing sebelumnya, kesedihan itu ada. Dan saya pikir ya ini satu kebesaran hati Lesti mau menerima, tapi dalam hatinya saya yakin dia masih menyayang. Basically sebenarnya ini mungkin sekali adalah Rizky Bilar karena sering banget ketemu. Dan kalau kita lihat di sosial media banyak sekali yang setuju. Entah setujunya karena namanya sama-sama Rizky atau memang cocok. Tapi kalau saya lihat sih karakternya ini berbeda banget dengan si Rizky yang sebelumnya, Rizky Syafruddin itu tadi. Tapi ya kalau dilihat dari kartu yang berikutnya, karena sering ketemu dan sebagainya, siapa tahu memang kartu ini akan lebih bermain bahwa ini adalah the next-nya Rizky. Jadi saya bilang tadi, Rizky yang berikutnya ini tadi yang akan ternyata punya kesempatan untuk bersama dengan Lesti Kejora. Dan harapannya sih apa yang di